beragam terkait dengan hadis yang tadi disampaikan ya Ustaz. Terkadang kita dalam menyampaikan amal-amal soleh menunggu momentum Ustaz. Misalnya terkait dengan zakat, infak, wabil khusus zakat mal. Kita menghitung 1 tahun itu sering mengukur pendapatannya dari Ramadan. Padahal bisa jadi pendapatan kita sekarang gitu. Nah tapi nanti setahunnya berarti Ramadan tahun depan gitu, atau seperti apa. Nah jadi apakah menunggu momentum waktu-waktu terbaik juga bagian daripada menunda-nunda kebaikan Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang ada prioritas-prioritas dalam kita beramal. Misalnya kita ada uang, ingin membantu saudara, tapi ingin jumlahnya lebih besar daripada kita memberikan kecil-kecil. Nah, apakah ini juga bahagian daripada menunda-nunda kebaikan? Nah, terkait sholat juga ini Ustaz, saya juga suka beberapa kali mengalami gitu. Terkadang sholat karena kita sedang menjadi peserta, azan sudah berkumandang, kalau kita ujuk-ujuk gitu meninggalkan majelis, kayaknya nggak enak gitu. Tapi kalau kita lanjutkan, sekarang ini acara masih ada 10-15 menit lagi ke depan gitu. Apakah kalau kita mengikuti acara itu sampai selesai, apakah itu juga bagian daripada menunda-nunda kebaikan Ustaz? Itu saja mungkin pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair. Pertanyaan yang fokus dan bagus ya ikhwan. Pertama, kita bicara tadi pertanyaan tentang zakat. Betul, zakat itu dihitung tergantung haulnya, bukan tergantung Ramadan. Kalau orang dia mulai bangun usahanya, katakan di bulan Muharram, ya nanti ketemu bulan Muharram lagi, dia sudah wajib zakat. Ya, jadi jangan nunggu Ramadan, kelamaan. Bulan Muharram ke Ramadan itu nunggu berapa bulan, itu jelas termasuk menunda-nunda. Jadi jangan, kalau nundanya masih jatuh wajibnya di bulan Sya'ban. Nah, dia mau ke Ramadan, itu masih makbul, masih bisa ditoleransi. Tapi kalau dari Muharram ditunda ke Ramadan, antum bisa bayangkan nunggu 8 bulan itu. Sampai bulan 9. Nah, maka itu sekali lagi betul yang ditanyakan oleh Ustadz Rizal tadi, bahwa zakat segerakan bayarnya pada saat haulnya sudah datang. Jangan menunda-nunda sampai bulan Ramadan, karena di sana ada hak orang, di sana ada hak asnaf, dan mereka itu haknya itu nggak boleh kita tunda, saudara. Kalau sampai penundaan kita kemudian mereka terbengkalai, terabaikan, atau terjadi sesuatu yang mengancam keselamatan mereka, jadi dosa. Sebetulnya menunda itu dia makruh, dia tidak haram, nggak dosa Ustaz. Cuman kalau bisa membahayakan kehidupan orang lain kan jadi dosa, jadi haram. Nah itu yang mesti diperhatikan. Jadi bayar zakat betul yang dikatakan Ustadz tadi, disegerakan. Tapi memang kenapa sih orang banyaknya maunya di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan kan sholat pahalanya dilipat gandakan, zakat dilipat gandakan. Dia ngincer itunya tuh. Nah, makanya tadi saya katakan kalau jatuhnya di bulan Sya'ban ditunda ke Ramadan masih bisa dimaklumi, ditolerir. Tapi kalau wajibnya di bulan Muharram ditunda sampai bulan Ramadan, itu jangan dilakukan. Itu termasuk menunda-nunda kewajiban. Kemudian begitu juga sholat ya ikhwan. Nah kalau sholat ini saudara, menunda yang syar'i masih dibolehkan. Contoh, Nabi pernah bersabda dalam satu hadis, jika berbarengan al-asya wal isya. Al-asya artinya makan malam, al-isya artinya sholat isya. Jadi Nabi katakan kepada para sahabat, kalau sholat isya berbarengan dengan makan malam, qaddimil asya alal isya. Dahulukan makan malamnya, baru sholat isya. Apa itu berarti nunda-nunda? Enggak, Nabi yang suruh. Kenapa saudara Nabi suruh begitu? Apa itu bukan penundaan? Bukan. Sebab kalau dia sholat dulu baru makan, nanti sholatnya mikirin makan. Sholat mikirin makan, nanti enggak khusyuk. Tapi kalau dia makan dulu sambil mikirin sholat, kan bagus Ustaz. Makan sambil mikirin sholat. Ini sholat kita belum, ayo dah kita makan. Jangan lama-lama nih ngobrolnya. Jangan lama-lama makannya. Habis makan, ayo deh buru-buru. Kita kumur, kita wudhu, kita sholat. Jadi ada beberapa kondisi masih dibolehkan. Kita menunda, tapi jangan terlalu lama. Jangan sampai makannya 3 jam Ustaz. Makan kan palingan cuma berapa menit, tunda sebentar.
Begitu juga kadang-kadang ada pengajian-pengajian di masjid. Pengajiannya ba'dal maghrib. Nah, begitu Isya, dia kumandangkan azan. Tapi dilanjutkan pengajian sedikit. Ada satu bab tanggung, ada satu hadis tanggung, lagi dibahas sama kiainya, nggak ada masalah, boleh Ustaz. Jadi lanjutkan sedikit. Kadang-kadang kan ada bab kalau dipisah besok lupa jamaah. Apalagi kebetulan ada pertanyaan yang harus dijawab, nggak apa-apa, jawab dulu pertanyaan. Tapi ihtiramal waqt, hormati waktu, azan dulu. Begitu azan, saudara silakan lanjutkan. Mungkin dilanjutkan 10 menit, mungkin lanjutkan 15 menit. Jangan sampai 4 jam dilanjutin Ustaz. Akhirnya sholat isyanya jam 12 malam. Saya rasa jelas ya. Jadi kalau ada ditunda sedikit karena beberapa hal begitu, boleh. Dan dulu banyak dilakukan oleh ulama-ulama kita seperti itu. Yang penting jangan sampai gara-gara kita tunda akhirnya jamaah bubar. Jamaah pulang atu-atu. Tahu-tahu nanti yang sholat isya ditinggal sedikit. Kan sayang juga. Sementara kita pengen lebih makmur untuk berjamaah sholat isya. Jadi kalau ada ditunda karena hal-hal begitu, boleh. Nggak apa-apa Ustaz. Atau sekolah umpamanya. Kepala sekolah lagi tanggung, lagi rapat sama guru-guru. Rapat kenaikan kelas. Dari jam 9 pagi. Tapi karena terjadi debat, yang ini boleh naik kelas apa enggak, ini enggak boleh. Biasanya 2 jam selesai. Kali ini sampai azan zuhur belum selesai. Nah, begitu azan zuhur, saudara, dia break sebentar, dia dengarkan azan, selanjutnya dia terusin sedikit, ini tanggung, 15 menit lagi selesai. Boleh. Nah, apalagi kalau urusan negara. Apalagi kalau urusan negara. Presiden sama menterinya atau DPR sedang bersidang. Saudara, boleh ditunda sedikit boleh, tapi jangan ditunda sampai lewat itu waktu sholat. Nggak boleh untuk menyelesaikan masalah, karena kalau dia tidak ditunda, jangan-jangan nanti buyar lagi tuh argumentasi dalam rapat. Nah, jadi hal-hal seperti itu tidak dikategorikan penundaan, tapi jangan berlebihan, sekedarnya saja untuk menyelesaikan satu perkara penting. Saya rasa jelas, Ustaz. Apalagi itu aja kan, zakat sama sholat kan? Ya, terima kasih banyak. Jazakallah khair Ustadz Rizal dengan majelisnya Miftahul Khair. Mudah-mudahan insyaallah Miftahul Khair menjadi majlisan ma'muran, thayyiban, salihan, nafi'an, mubarakan. Amin ya rabbal